Istilah eutanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu dan thanatos. Kata eu berarti baik, tanpa penderitaan, dan thanatos berarti mati. Maka dari itu, dalam mengadakan eutanasia, artinya sebenarnya bukan untuk menyebabkan kematian, akan tetapi untuk mengurangi atau meringankan penderitaan orang yang sedang menghadapi kematiannya. Dalam konteks kesehatan modern, kematian tidaklah selalu menjadi sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Kematian dapat dilegalisir menjadi sesuatu yang definit dan dapat ditentukan tanggal kejadiannya. Tindakan membunuh bisa dilakukan secara legal dan dapat diprediksi waktu dan tempatnya. Itulah yang selama ini disebut dengan eutanasia. Pembunuhan yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi dan belum bisa diatasi dengan baik atau dicapainya kesepakatan yang diterima oleh berbagai pihak. Di suatu pihak, tindakan eutanasia pada berbagai kasus dan keadaan memang diperlukan. Sementara di lain pihak, tindakan ini tidak diterima karena bertentangan dengan hukum, moral, dan agama. Bentuk eutanasia menurut Dr. R. Suprono, eutana sukarela, yaitu pasien meminta memberi izin atau persetujuan untuk menghentikan atau meniadakan perawatan yang memperpanjang hidup. 2. Eutanasia terpaksa, membiarkan pasien mati tanpa sepengetahuan si pasien sebelumnya dengan cara menghentikan atau meniadakan perawatan yang memperpanjang hidup. 3. Mercy killing sukarela, yaitu dengan sepengetahuan dan persetujuan pasien diambil tindakan yang menyebabkan kematian. 4. Mercy killing terpaksa, yaitu tindakan sengaja diambil tanpa sepengetahuan si pasien untuk mempercepat kematian. Dan yang selanjutnya jenis-jenis eutanasia. Yang pertama, eutanasia aktif. Yang kedua, eutanasia pasif. Yang ketiga, eutanasia volunter. Dan yang keempat, eutanasia involunter. Yang pertama, eutanasia aktif adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh dokter untuk mengakhiri hidup seorang pasien yang dilakukan secara medis. Biasanya dilakukan dengan penggunaan obat-obatan yang bekerja cepat dan mematikan. Eutanasia aktif terbagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, eutanasia aktif langsung, yaitu cara pengakhiran kehidupan melalui tindakan medis yang diperhitungkan akan langsung mengakhiri hidup pasien. Misalnya dengan memberi tablet sianida atau suntikan zat yang segera mematikan. Dan yang kedua, eutanasia aktif tidak langsung, yaitu menunjukkan bahwa tindakan medis yang dilakukan tidak akan langsung mengakhiri hidup pasien. Tetapi diketahui bahwa risiko tindakan tersebut dapat mengakhiri hidup pasien. Misalnya, mencabut oksigen atau alat bantu kehidupan lainnya. Dan yang kedua, eutanasia pasif. Eutanasia pasif adalah perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup manusia, sehingga pasien diperkirakan akan meninggal setelah tindakan pertolongan dihentikan. Dan yang ketiga, eutanasia involunter. Eutanasia jenis ini adalah penghentian tindakan pengobatan atau mempercepat kematian atas permintaan sendiri. Selanjutnya untuk jenis eutanasia yaitu eutanasia involunter. Eutanasia involunter adalah jenis eutanasia yang dilakukan pada pasien dalam keadaan tidak sadar yang tidak memungkinkan untuk menyampaikan keinginannya. Dalam hal ini dianggap famili pasien yang bertanggung jawab atas penghentian bantuan pengobatan. Perbuatan ini sulit dibedakan dengan perbuatan kriminal. Jadi eutanasia involunter ini tidak menggunakan persetujuan pasien, jadi langsung diberikan tablet sianida atau disuntikkan.
Selanjutnya, alasan dilakukan tindakan eutanasia. Yang pertama, rasa sakit yang tidak tertahankan. Jadi, seperti contohnya seorang pasien yang sudah sakit lama dan sudah tidak tahan lagi, dia memilih untuk eutanasia. Yang kedua, hak untuk melakukan bunuh diri. Jadi, setiap orang itu memiliki hak meskipun itu bunuh diri, tapi sebaiknya untuk tidak dilakukan karena dilarang oleh agama. Yang ketiga, haruskah seseorang dipaksa untuk hidup? Jadi seseorang itu memiliki pilihan untuk hidup atau mati. Selanjutnya, etika keperawatan pada eutanasia. Yang pertama, dalam memberikan pelayanan perawat memperhatikan beberapa aspek. Jadi seorang perawat itu dalam memberikan pelayanan tidak hanya seenaknya saja, jadi memperhatikan beberapa aspek keperawatan. Yang kedua, dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai. Jadi saat kita menindak suatu pasien, kita juga memperhatikan dari mana asal pasien dan seperti ada larang-larangan yang tidak boleh dilakukan. Terus yang ketiga, tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan. Yang keempat, perawat wajib menjaga rahasia sehubungan dengan tugas yang dijalankan. Jadi, sebagai seorang perawat, kita juga harus menjaga rahasia-rahasia klien yang tidak boleh dibocorkan kepada orang-orang, meskipun itu orang-orang terdekat seorang perawat. Yang kelima adalah menghadapi pasien dalam kondisi kritis yang mengharuskan eutanasia, maka sebagai seorang perawat kita harus membimbing baik pasien maupun keluarga dengan bimbingan baik moral maupun spiritual. Jadi eutanasia itu dalam agama itu jelas dilarang, tidak diperbolehkan. Namun dalam medis itu masih diperbolehkan. Yang keenam, memberikan pengetahuan tentang tindakan eutanasia kepada pihak keluarga. Jadi kita memberikan edukasi kepada keluarga tentang tindak eutanasia. Eutanasia dari sudut pandang hukum Islam. Dalam ajaran Islam seperti agama-agama Ibrahim lainnya atau Yahudi dan Kristen, Islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati. Namun hak tersebut merupakan anugerah Allah kepada manusia. Hanya Allah yang dapat menentukan kapan seorang lahir dan kapan ia mati. Quran Surat Al-Hajj ayat 66. Oleh karena itu, bunuh diri diharamkan dalam hukum Islam meskipun tidak ada teks dalam Al-Quran maupun hadis yang secara eksplisit melarang bunuh diri. Kendati demikian, ada sebuah ayat yang menyiratkan hal tersebut dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 dan ayat lainnya disebutkan, janganlah engkau bunuh dirimu sendiri. Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang makna langsungnya adalah janganlah kamu saling berbunuhan. Dengan demikian seorang muslim atau dokter atau tenaga medis lainnya yang membunuh seorang muslim lainnya atau pasien disetarakan dengan membunuh dirinya sendiri. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa dari sudut pandang hukum Islam, eutanasia itu dilarang. Namun dalam tindakan medis, eutanasia itu diperbolehkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariana dari kelompok 7 izin bertanya. Iya, Mbak Mariana. Menurut yang telah dijelaskan, eutanasia pasif dilakukan dengan cara menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatannya. Nah, apabila setelah penghentian tersebut pasien tidak kunjung meninggal, hal tersebut bukannya malah menyiksa pasien tersebut. Ya, untuk kelompok 2 bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Mariana. Baik, terima kasih pertanyaan dari Saudari Mariana. Kami dari kelompok 2 akan menjawab. Jadi pada eutanasia pasif itu kita sudah mengukur bagaimana pasien bisa meninggal. Jadi tidak hanya mencabut oksigen yang bisa menyebabkan pasien itu tambah kesakitan, tapi kita memperhitungkan bagaimana pasien itu bisa langsung meninggal. Seperti itu. Bagaimana Saudara Mariana? Dapat diterima? Ya, dapat diterima. Hak hidup dan hak mati tadi
Bisa dijelaskan lebih detail? Terima kasih Saudara Supriyanto telah memberikan pertanyaan. Jadi saya akan menjelaskan kembali mengenai hak untuk hidup dan untuk mati. Jadi seperti dijelaskan pada Undang-Undang Pasal 28A, seseorang berhak untuk hidup dan menentukan dan berhak mempertahankan kehidupannya. Jadi gimana ya, setiap orang itu berhak untuk memilih dia mau hidup atau mau meninggal. Tapi dari sisi agama kita dilarang untuk melakukan bunuh diri. Nah, sudah bagaimana Saudara Supriyanto? Ya mungkin Mas Supriyanto ada yang belum paham atau belum dimengerti atau kurang jelas. Itu misal kita di posisi dua-duanya. Saat kita sakit itu kan terasa sakit, tapi di dalam agama kita itu tidak boleh meninggalkan diri. Bunuh diri. Matikan diri. Berarti Tapi kita merasakan sakit yang sangat berlebihan. hidup segan mati Gimana? tak mau. Jadi begini, kan kita sebagai seorang manusia itu harus memiliki pendirian. Jadi tergantung pendirian kita tuh di mana. Kita mau ikut agama kita atau mau ikut di ego kita, mau udahlah udah sakit kayak gini udah mau mati aja gitu, apa mau di agama masih ada. Kita kan bisa sebagai seorang muslim kita berdoa, berserah diri kepada Tuhan. Bagaimana kita meminta jalan agar kita bisa diberi kesembuhan, atau kalau nggak bisa sembuh ya mati aja gitu. Kenalkan, saya Eri Rosanti Putri, perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apa keuntungan dan resiko melakukan eutanasia? Ya untuk kelompok 2 silakan menjawab pertanyaan dari Mbak Eri. Terima kasih pertanyaannya dari Saudari Eri Rosanti. Jadi keuntungan dan kekurangan dari eutanasia. Jadi keuntungannya itu eutanasia dari segi medis kita dapat mempercepat kematian. Jadi kita orang yang sedang merasa sakit ya sudah lama, sudah tidak tahan dengan sakitnya, kita bisa langsung meninggal atau ya sebenarnya kalau dari segi agama itu adalah kekurangan. Jadi eutanasia itu kan dilarang, berarti kita akan mendapatkan dosa yang besar karena itu termasuk tindakan bunuh diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Istiqomah, saya perwakilan dari kelompok 5. Saya izin bertanya, apakah di Indonesia tindakan eutanasia atas permintaan keluarga diperbolehkan? Baik, terima kasih Saudari Istiqomah telah menyampaikan pertanyaannya. Jadi eutanasia di Indonesia itu kalau kita memandangnya dari 2 sudut pandang. Yang pertama sudut pandang medis dan sudut pandang agama Islam. Jadi kalau dari sudut pandang medis itu diperbolehkan, tapi kalau dari sudut pandang agama Islam itu tidak diperbolehkan. Itu di Indonesia. Tindakan dokter yang sudah lepas tangan terhadap pasien dan tidak dilakukan apa-apa terhadapnya. Apakah itu termasuk eutanasia secara tidak langsung? Dan apakah ada sanksi terhadap hal seperti itu? Oke, terima kasih pertanyaannya kepada Saudara Warno. Jadi kami akan menjawab. Kalau menurut kami, berarti itu bisa termasuk tindakan eutanasia dan termasuk juga tindakan penyelewengan kewenangan seorang dokter. Karena seorang dokter kan harusnya menindak pasien, melakukan penindakan atas penindakan atas kejadian yang dialami oleh seorang klien, seorang pasien. Jadi kalau seperti itu bisa dikenakan sanksi. Tentu saja karena itu penyelewengan tugas seorang dokter dan bisa masuk tindakan eutanasia apabila seorang pasien itu meninggal. Seorang dokter bisa dikenakan kode etik kedokteran untuk yang sanksi yang pertama. Ya untuk masuk Warno bisa diterima? Aku mau nanya, guys. Bentar, kan pada prinsipnya hak untuk hidup itu merupakan hak Mas yang Warno untuk Mas Warno. fundamental atau Bagaimana hak Saudara? asasi yang setiap
dari setiap manusia. Mungkin adakah pasal atau undang-undang yang menguatkan hal tersebut? Dari pasal 28A, seseorang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi kan seseorang itu memiliki hak untuk hidup, dan seseorang juga memiliki hak untuk berobat. Jadi untuk mempertahankan kehidupannya, seseorang itu berobat kepada dokter, dan seorang dokter itu tidak menindak pasien itu, maka dokter itu melanggar hak asasi manusia untuk hidup pasal 28A. Bagaimana Saudara Warno? Baik, terima kasih. Saya izin bertanya dari kelompok 4. Dipersilakan. Tolong jelaskan euthanasia menurut agama Islam dalam versi HAM. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Saudari Andin. Tadi di PPT sudah ada pada slide ke-14, yaitu tentang dalam ajaran agama Islam, seperti dalam agama-agama Ibrahim lainnya, Yahudi atau Kristen, Islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati. Namun hak tersebut merupakan anugerah Allah kepada manusia. Hanya Allah yang dapat menentukan kapan seorang lahir dan kapan ia mati. Quran Surat Al-Hajj ayat 66. Jadi jelas di situ hak seseorang untuk hidup dan untuk mati itu sudah diatur dalam agama Islam, yaitu pada Quran Surat Al-Hajj ayat 66. Sudah ada di slide yang saya jelaskan tadi pada slide 14. Bagaimana Saudari Andin? Tanggat. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yolanda. Kan saya Sania Zara Arifah dari kelompok 4. Mau tanya, kan bentar. Apabila pasien atau suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Apabila pasien atau keluarga pasien menginginkan tindakan eutanasia, sedangkan dalam konsep caring kita juga diajarkan untuk selalu memberikan motivasi atau semangat untuk kembali sehat seperti sedia kala. Itu gimana ininya? Kalian untuk menghadapi itu? Ya, untuk kelompok 2, silakan menjawab pertanyaan dari Mbak Sani. Baik, terima kasih kepada Saudari Sani. Jadi dari segi medis itu kan diperbolehkan tindakan eutanasia. Kita beralih dari caring tadi. Dari caring tadi kan kita harus memberikan motivasi. Melainkan kalau seorang pasien itu sudah benar-benar tidak bisa diobati, tidak ditemukan obat yang bisa untuk menyembuhkan seorang pasien itu, sudah menjalankan alternatif pengobatan apapun dan tidak bisa sembuh. Jadi ya kalau kita sebagai muslim, kita bisa berserah diri kepada Tuhan. Namun kalau seorang itu sudah tidak bisa menjalankan itu, ya kita melakukan tindakan eutanasia, karena dari segi medis euthanasia itu diperbolehkan. Terima kasih. Bagaimana Saudari Sani? Apakah bisa diterima? Oke, untuk Mbak Sani, untuk Mas Salman silakan menyampaikan kesimpulan. Terima kasih atas waktunya. Jadi berdasarkan presentasi dari kelompok 2, eutanasia adalah tindakan untuk meringankan penderitaan orang yang akan menghadapi kematian. Hal tersebut dilakukan dengan banyak faktor meski banyak kontroversinya. Dalam pandangan hukum, dalam pandangan Islam, bunuh diri diharamkan karena hanya Allah yang dapat menentukan seseorang hidup atau mati. Dalam tindakan medis, eutanasia diperbolehkan. Pertanyaan dari Mbak Mariana, apabila setelah pemberhentian pengobatan tidak kunjung meninggal, apakah itu bukannya menyiksa? Jawaban dari kelompok 2, kita mencabut oksigen yang bisa menyebabkan pasien itu tambah kesakitan. Tapi kita bisa memperhitungkan bagaimana pasien bisa langsung meninggal seperti itu. Pertanyaan dari Mas Supriyanto, jelaskan hak hidup dan hak mati. Jawaban dari kelompok 2, seseorang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dari sisi agama, bunuh diri adalah tindakan yang dilarang. Pertanyaan dari Eri, keuntungan resiko melakukan eutanasia. Jawabannya, dari segi medis dapat mempercepat kematian, sedangkan dari segi agama mendapatkan dosa karena melakukan tindakan bunuh diri. Lalu pertanyaan dari Istiqomah,
Apa di Indonesia tindakan eutanasia diperbolehkan? Jawabannya, sudut pandang agama dilarang. Sudut pandang medis diperbolehkan tindakan eutanasia. Lalu dari Mas Suwarno, tindakan dokter yang tidak dapat dalam menangani pasien apakah termasuk eutanasia? Jawabannya, bisa termasuk eutanasia dan termasuk penyelewengan tugas sebagai seorang dokter dan melanggar kode etik sebagai seorang dokter. Lalu pertanyaan dari Andin, jelaskan eutanasia menurut Islam dan dalam versi HAM. Hak dan kewajiban seseorang untuk mendapatkan kehidupan ataupun mati adalah milik setiap orang sesuai yang termaktub dalam Al-Quran. Lalu yang terakhir pertanyaan dari Sani, apabila diinginkan eutanasia sedangkan dalam caring diajarkan untuk semangat hidup, bagaimana menanggapinya? Jawabannya, jika seseorang sudah tidak memiliki harapan hidup, eutanasia diperbolehkan. Sekian dari saya, waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Mas Salman. Saya akhiri diskusi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.